Selamat datang di Ari The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada dua tempat di atas muka bumi ini. Yang pertama Allah cintai dan yang kedua Allah benci. Apa itu? Disebutkan dalam hadis Nabi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid dan tempat yang Allah paling benci adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan terkait hadis ini bahwa masjid dikatakan sebagai tempat yang Allah cintai karena kebanyakan aktivitas di dalam masjid adalah hal-hal yang baik. Orang ketika ke masjid, dia akan sholat, dia akan berzikir, dia akan membaca Al-Quran, dan dia menjauhi kata-kata bohong, dia menjauhi dusta dan hal-hal yang merugi lainnya. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi juga, kenapa sampai pasar disebut sebagai tempat yang paling Allah benci? Karena di pasar pada umumnya kebanyakan terjadi tipu daya, berkata bohong, berkata dusta, mengurangi timbangan, curang, dan sebagainya. Alasan inilah kemudian yang menyebabkan pasar sebagai tempat yang Allah paling benci di atas muka bumi ini. Lantas bagaimana dengan seorang pedagang? Apakah tidak boleh datang ke pasar untuk berjualan? Kita tahu dalam sejarah para sahabat banyak aktivitasnya mencari nafkah adalah di pasar. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi, di antara 10 pintu rezeki, 9 diantaranya adalah berdagang, berbisnis. Oleh karena itu kemudian ke pasar boleh, ya, dibolehkan, akan tetapi kemudian ada adab-adabnya. Apa itu? Menjauhi dusta, menjauhi bohong, ya, berkata-kata bohong, mengurangi timbangan, berbuat buruk terhadap pembeli, dan seterusnya. Kalau hal ini dilakukan, maka insya Allah pahala yang didapatkan sebagai seorang pedagang. Dua tempat yang ada di atas muka bumi ini, satu Allah cintai yaitu masjid, dan yang kedua Allah benci adalah pasar. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak waktu-waktu kita berada di masjid sebagai tempat yang Allah muliakan. Kalau seandainya kita berada pada tempat yang Allah muliakan, banyak waktu kita habis di sana, maka insya Allah akan menjadi orang-orang yang termasuk mulia. Sebaliknya, berupayalah kemudian untuk tidak menghabiskan waktu di pasar dan ke pasar hanya pada saat kemudian kita ada keperluan ataupun ada kebutuhan yang dibeli. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.